singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, merupakan kelainan neurobehavioral atau gangguan neurologis dan gangguan perilaku yang sering ditemukan pada saat tumbuh kembang anak-anak. Faktor resiko terjadinya ADHD. Pertama, faktor genetik atau riwayat keluarga. Kedua, defisit neurotransmitter. Ketiga, perkembangan otak yang abnormal. Keempat, faktor neuropsikologis. Kriteria ADHD. Yang pertama, gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, hiperaktivitas. Yang ketiga, impulsivitas. Nama anak FR, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utama, orang tua mengeluhkan anak tidak bisa diam, senang berlarian tanpa tujuan, dan tidak ada respon saat dipanggil. Anak tidak melewati fase tumbuh kembang dengan sempurna, yaitu kehilangan fase merangkap. Deskripsi pasien. Riwayat prenatal, ibu tidak mengalami masalah saat masa kehamilan. Natal, anak lahir cukup bulan, spontan, langsung menangis, dan berwarna merah. Pada saat postnatal, perkembangan anak pada usia 3 bulan mampu mengangkat kepala, usia 4 bulan mampu berguling, usia 8 bulan mampu duduk, usia 13 bulan mampu berjalan. Di fase ini, anak kehilangan fase merangkak. Anamnesis sistem. Kepala dan leher tidak ada gangguan, kardiovaskular dan respirasi tidak ada keluhan, gastrointestinalis dan urogenitalis tidak ada keluhan, muskuloskeletal terdapat spasme pada otot paravertebra dan hipertonus anggota gerak bawah, nervorum adanya gangguan sensoris. Pemeriksaan umum. Tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 78 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, temperatur 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 70 cm, dan berat badan 14 kg. Inspeksi statis. Pada saat berdiri dalam kondisi diam, pasien tidak tampak ada keluhan. Inspeksi dinamis, pasien mampu menggerakkan semua ekstremitasnya, pasien berjalan ke sana kemari. Palpasi, suhu tubuh tidak panas, adanya peningkatan tonus pada anggota gerak bawah, terdapat spasme pada paravertebra. Ketika disentuh kepala dan wajah, anak menolak dan tantrum. Perkusi dan auskultasi tidak dilakukan. Kondisi kognitif. Pasien belum mampu berkomunikasi dengan baik. Intrapersonal, pasien sulit berfokus pada suatu hal dan tidak sabar. Interpersonal, pasien belum mampu untuk bersikap kooperatif dengan baik. Pasien kurang mampu dalam diajak berkomunikasi karena saat diajak berkomunikasi, pasien tidak merespon. Pemeriksaan refleks yang belum terintegrasi adalah refleks blinking, refleks Galan, refleks Babinski, refleks palmar grasp, refleks plantar grasp, refleks flexor withdrawal, dan refleks ATNR. Pemeriksaan kekuatan otot dengan XOTR. Grup otot shoulder, dextra dan sinistra kekuatan otot normal. Grup otot elbow, dextra dan sinistra kekuatan otot normal. Grup otot wrist, dextra dan sinistra kekuatan otot normal. Grup otot hip, dextra dan sinistra kekuatan otot normal. Grup otot knee, dextra dan sinistra kekuatan otot normal. Grup otot ankle, dextra dan sinistra kekuatan otot normal.
pemeriksaan sensoris ialah terdapat gangguan visual dan auditori, gangguan taktil, gangguan vestibular, dan proprioseptif. Pemeriksaan fungsional dengan GMFM dari total 5 dimensi didapatkan jumlah 87,88%, di mana anak masuk ke dimensi E, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Pemeriksaan gangguan perilaku dengan ADHD test didapatkan hasil tingkat keparahan dengan peluang ADHD rata-rata. Diagnosa fisioterapi impairment. Pertama, tidak ada fase merangkak. Kedua, adanya hipertonus pada anggota gerak bawah. Ketiga, adanya spasme paravertebra. Keempat, adanya hipersensitif. Kelima, impulsif dan hiperaktif. Functional limitation. Pertama, anak kehilangan fungsional merangkak. Kedua, anak tidak bisa diam, sulit untuk duduk tenang. Ketiga, anak belum mampu komunikatif dan kooperatif. Disability, anak belum mampu bermain bersama teman sebaya dikarenakan kesulitan bersosialisasi. Program rencana fisioterapi. Rencana penata laksanaan. Pertama, tujuan jangka pendek, yaitu mengintegrasikan gangguan sensoris refleks, mengurangi spasme paravertebra, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, tujuan jangka panjang, mengoptimalkan activity daily life, terutama kemampuan fungsional merangkak, mengoptimalkan anak mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ketiga, prinsip terapi, yaitu sensori integrasi dengan konsep bermain sesuai dengan kebutuhan anak. Tindakan fisioterapi. Yang pertama, neurosenso, bertujuan untuk menghantarkan impuls berupa rangsangan dan untuk mengenalkan anggota gerak kepada anak.
Visual vestibular treatment bertujuan untuk mengintegrasikan informasi tentang gerakan, gravitasi, keseimbangan, dan ruang. Selanjutnya, patterning, suatu upaya untuk mempolakan motorik yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam otak yang mengalami cedera agar dapat berfungsi kembali secara mandiri seperti merayap, duduk, merangkak, dan mobilisasi terang. Sensori integrasi. Sensori integrasi merupakan proses mengenal, mengubah, dan membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respon dengan konsep bermain. Selain itu juga dapat melatih konsentrasi anak. Stretching anggota gerak bawah bertujuan untuk penguluran otot.